Pak Idi adalah seorang warga desa Kepel Madiun hidup dengan ekonomi yang kurang. Hidupnya berubah total setelah dirinya berhasil mengembangkan tanaman porang yang digunakan untuk bahan makanan dan juga kosmetik yang ternyata dibutuhkan oleh perusahaan besar di dunia. Pak Idi pun berhasil merubah takdirnya dari seorang pemulung menjadi seorang miliarder dengan usaha yang tidak kenal patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya, saya Yasir Neneama bisa menyapa teman hati semuanya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam program Religi Kompas TV, yaitu Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah teman hati, kita masih syuting dari rumah nih. Saya dari rumah saya, dan juga nanti kita juga akan mendengarkan tausiah dari Kang Rasid yang juga disampaikan dari rumahnya. Hal ini dikarenakan kita ini mematuhi peraturan pemerintah soal kerja di rumah. Jadi syutingnya di rumah untuk sama-sama mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Tapi tenang saja, insya Allah tausiah yang disampaikan oleh Kang Rasid bisa tetap sampai di hati teman hati semuanya. Nah, tadi sama-sama telah kita dengarkan, kita saksikan sebuah artikel terkait dengan seorang pemulung yang bernama Pak Idi yang bisa merubah takdirnya dari seorang pemulung menjadi seorang miliarder. Ini sesuai dengan tema yang akan kita dengarkan hari ini, yaitu ikhtiar versus takdir atau takdir versus ikhtiar. Seperti apa sih Islam mengajarkan ikhtiar versus takdir ini? Yuk sama-sama kita dengarkan tausiah dari Kang Rasid. Silahkan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasir dan teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tadi artikelnya sangat inspiratif. Seorang pemulung menjadi seorang miliarder. Kaitannya dengan takdir dan ikhtiar. Takdir itu adalah ketentuan Allah, hukum-hukum Allah untuk mengatur kehidupan di alam dunia ini. Mengatur gunung, mengatur laut, mengatur antariksa, dan mengatur penghuni bumi. Aturan itu sudah jelas hukum-hukumnya. Kemudian ikhtiar itu adalah memilih takdir-takdir yang ditentukan untuknya. Memilih, kalau api punya aturan dia panas, maka kalau dekat dengan api dia akan terbawa panas. Air punya aturan, punya takdir, punya ukuran, air itu dingin dan cair. Kalau dekat dengan air dia terbawa basah dan dinginnya. Nah, kemampuan orang untuk memilih atas takdir-takdir yang Allah tentukan. Takdir adalah ukuran-ukuran yang Allah tentukan. Ikhtiar adalah manusia yang memilih ukuran-ukuran yang Allah tentukan. Ketika sudah memilih, maka nomor 3 disebut dengan nasib. Amilatun nasibah. Dia telah memilih, menentukan pilihannya. Seorang Pak Idi dari pemulung menjadi miliarder, nasib. Setelah dia berjuang, ikhtiar menentukan pilihan takdirnya. Itu komentar tentang artikel ini. Lebih lanjut, mari kita dengarkan teman hati rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paparannya, Allah memberikan definisi, memberikan paparan apa itu takdir. Dalam surat Al-Furqan jelas sekali ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan seluruh makhluknya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Setelah Allah ciptakan makhluknya, Allah ciptakan laut, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan antariksa, Allah ciptakan langit, dan Allah ciptakan yang menghuni bumi. Setelah menciptakan makhluknya, faqaddarahu taqdira, kemudian Allah tetapkan kapasitas-kapasitasnya, Allah tetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Faqaddarahu taqdira. Secara makna tekstual, makna literal langsung, takdir itu artinya ukuran atau size. Komposisi, kapasitas itu takdir. Ukuran kapasitas takdirnya perempuan
dia melahirkan. Kemudian ukuran kapasitas kemampuan laki-laki, dia menjadi ayah, bukan menjadi ibu. Itu takdir. Dari takdir itu, subhanallah, kemudian Allah tentukan seluruh makhluknya. Semakin banyak pengetahuan tentang takdir, semakin banyak pengetahuan tentang ukuran-ukuran makhluknya, maka semakin bahagia hidupnya. Maka takdir inilah yang melahirkan ikhtiar. Itu ukurannya. Takdir inilah yang melahirkan ikhtiar. Apa Kang Rasid ikhtiar itu? Ikhtiar adalah dari kalimat khiyar. Khiyar itu memilih, choice. Hal ini sempat dilakukan, pilihan ini oleh Khalifah Umar ibn Khattab ketika ia masuk ke wilayah Syam. Waktu itu terkena wabah taun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kapasitas kepada Khalifah Umar, dikasih akal yang cerdas, dikasih tubuh yang sehat, dikasih kapasitas sebagai khalifah, tentu cerdas. Kemudian ketika dihadapkan di depan di Syam waktu itu, di sebelah sana Syam ada wabah taun yang mematikan. Beliau datang dari kota Madinah, kemudian berhenti di perbatasan namanya Sarag antara Tabuk dan Syam. Beliau berdialog dengan gubernur Syam, yaitu Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan para Ansor dan Muhajirin. Ditanya oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, "Ya Amirul Mukminin, afirru min qadarillah." Apakah engkau mau meninggalkan takdir Allah? Engkau sebagai khalifah menjalankan segala titah Allah, sekarang masuk di bumi Allah di Syam. Apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Apa jawaban Khalifah Umar kepada Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur Syam waktu itu? Naam, afiru min qadarillah ila qadarillah. Betul, aku bukan lari, tapi aku pindah dari takdir A ke takdir yang lain. Jadi takdir itu melahirkan ikhtiar. Bahwa bagaimana Pak Idi memilih takdirnya, dia menjada serius sungguh-sungguh dari pemulung. Dia ikhtiar dengan berbagai pendekatan, dia nanam, kemudian dia berhasil menjual tanamannya, dan ternyata tanaman itu menjadi bahan untuk kosmetik dunia. Maka dari situlah menjadi sebab dia menjadi miliarder. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh berikhtiar menemukan. Itu yang ada pada sosok seorang pemulung menjadi miliarder.